Perkenalkan, nama saya Luhulandari, dokter muda yang sedang menjalani stase di Ilmu Kesehatan THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi, di sini saya akan menjelaskan 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah tes wabah, yang kedua adalah pemeriksaan rinoskopi anterior, dan yang ketiga adalah pemeriksaan orofaring. Yuk kita simak videonya. Nah, pemeriksaan yang pertama adalah tes wabah dan alat yang digunakan adalah Garputala 512 Hz. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Wulan, dokter yang sedang bertugas di Poli ini. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan swabah, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang pasien dengan pemeriksa, di mana syaratnya adalah fungsi pendengaran pemeriksa itu normal. Apakah Bapak bersedia? Baik, sekarang saya akan memulai pemeriksaan dengan menggunakan Garputala 512 Hz. Jadi yang pertama saya akan mencubit ujung Garputala. Kemudian saya akan meletakkan ujung gagang Garputala pada tulang mastoid Bapak. Jika Bapak mendengar dengung, apakah Bapak mendengar dengung? Jika dengung berhenti, maka angkat tangan Bapak ya. Ya, jika dengung sudah berhenti, maka langsung pindahkan Garputala ke mastoid pemeriksa. Nah, jika pemeriksa masih mendengar dengung, maka tes wabah dikatakan memendek. Jika pemeriksa tidak mendengar, maka akan dilakukan tes balik. Jadi yang pertama cubit Garputala untuk digetarkan, kemudian letakkan di mastoid pemeriksa. Jika dengungnya sudah berhenti, maka pindahkan ke mastoid pasien. Jika pasien masih mendengar, maka dikatakan tes wabahnya memanjang. Jika pasien sudah tidak mendengar, maka disimpulkan bahwa tes wabahnya normal atau sama dengan pemeriksa. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih. Untuk pemeriksaan yang kedua adalah rinoskopi anterior. Untuk alat yang digunakan adalah spekulum hidung yang sesuai dengan ukuran nares pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Wulan, dokter yang sedang bertugas di Poli ini. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung Bapak, yaitu pemeriksaan rinoskopi anterior. Apakah Bapak bersedia? Baik, sekarang saya akan memeriksa menggunakan spekulum hidung yang dipegang dengan tangan non-dominan. Nah, sekarang saya akan memeriksa hidung Bapak. Jadi Bapak tolong agak tengadah. Jadi masukkan spekulum hidung dengan keadaan tertutup. Kemudian buka perlahan dan gunakan taruh jari telunjuk di atas alanasi yang diperiksa untuk membatasi gerakan. Nah, jadi yang pertama perhatikan septum nasi secara menyeluruh. Lihat apakah ada korpus alenium, apakah ada sekret, apakah ada polip, apakah ada tumor atau kelainan anatomi seperti deviasi. Kemudian perhatikan konka inferior, apakah ada hiperemis atau tidak. Kemudian apakah ada kongesti atau dekongesti. Kemudian lihat juga septum nasi, apakah ada deviasi atau tidak. Kemudian dilakukan juga pada hal yang sama dilakukan pada septum nasi yang sebelah kiri. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih. Untuk pemeriksaan ketiga adalah pemeriksaan orofaring. Alat yang digunakan adalah tang spatel atau spatula lidah. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Dr. Wulan, dokter yang sedang berjaga di Poli ini. Sekarang saya akan memeriksa orofaring menggunakan spatula lidah. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak tolong dibuka mulutnya. Sekarang saya akan memasukkan spatula lidah. Bapak tolong bilang A. Ya, di sini saya akan menginspeksi orofaring, melihat pilar tonsil, kedua tonsil, kemudian uvula dan dinding faring belakang.
Yang pertama di pilar tonsil dilihat apakah simetris atau tidak, kemudian dilihat apakah ada membran atau pseudomembran. Kemudian untuk yang tonsilnya dilihat warna, bentuk, kemudian besarnya dan apakah ada detritus atau tidak, kemudian apakah ada corpus elenium atau tidak. Kemudian untuk uvulanya dilihat apakah berada di sentral atau tidak, terus apakah ada udim dan warnanya. Kemudian untuk dinding belakang faringnya dilihat apakah ada postnasal drip, kemudian warnanya bagaimana, kemudian dan apakah ada granula atau hipertrofi. Nah, baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih.